Seperti biasa, karena spoiler episode 146 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, teriakan marah Xiaoyan membuat tetua Zhu Li tersenyum pahit. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia juga merasa menyesal. Adik kecil Xiaoyan, kamu juga jangan menyalahkan tetua ketiga. Bahkan suku naga kuno Void hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali. Oleh karena itu, kami tidak benar-benar memahaminya. Hei Qing di samping mendesak. Apakah buah asal naga Phoenix berhasil diserap sebelumnya? Xiaoyan tampaknya telah mengingat sesuatu saat tiba-tiba bertanya. Ya, namun, hanya berhasil diserap 2 kali. Satu diperoleh oleh suku Phoenix surgawi dan menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama periode waktu itu, bahkan suku naga kuno Void benar-benar ditekan oleh mereka. Untungnya setelah beberapa ratus tahun, suku naga kuno Void kami akhirnya memperoleh buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikkan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir kedua ahli, yang memiliki garis darah yang sangat kuat, akhirnya mati bersama-sama. Tetua Zhu Li mengangguk. Baru 2 kali sukses ya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan Ziyan sekarang? Xiaoyan merajut alisnya dan segera bertanya. Energi padat semacam ini sangatlah keras. Bahkan aku tidak mampu menghancurkannya. Tetua Zhu Li berkata, lagi pula, jika dihancurkan, energi ini akan terbuang sia-sia. Apakah kau masih akan repot-repot dengan energi ini bahkan sekarang? Xiaoyan bertanya sambil mengerutkan kening. Teman kecil Xiaoyan, kamu tidak tahu situasi terkini dari suku naga kuno Void. Saat ini, kami sangat membutuhkan seorang pemimpin suku yang memiliki garis keturunan kerajaan dan yang mampu mengendalikan situasi. Zhu Li tertawa getir. Pulau naga kuno yang kamu lihat sekarang sebenarnya bukanlah pulau naga kuno yang utuh. Sebaliknya, itu hanya seperempat dari aslinya. Seperempat. Xiaoyan terkejut. Dia bereaksi cepat. Bagaimana dengan 3 bagian lainnya? Suku naga kuno Void terbagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Ziyan menghilang. Sesekali, keempat pulau naga akan bertemu di alam Void. Pada saat itu, kita pasti akan bertukar pukulan. Ketiga pemimpin pulau lainnya semuanya ingin menguasai suku naga kuno Void. Oleh karena itu, suku naga kuno Void masih tetap terpecah setelah bertahun-tahun. Zhu Li hanya bisa mendesah ketika menjelaskan. 3 pulau lainnya juga memiliki naga kuno Void dengan garis keturunan bangsawan. Xiaoyan bertanya dengan lembut. Suku naga kuno Void jelas sangat menekankan garis keturunan mereka. Mereka hampir tidak dapat dianggap memilikinya. Namun, garis keturunan mereka jauh lebih murni dari milik Ziyan. Zhu Li menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Alasan mengapa kami sangat ingin agar Ziyan menyerap buah asal naga Phoenix adalah karena kami berharap dia akan berevolusi secepat mungkin dan selanjutnya menyatukan suku naga kuno Void saat keempat pulau bertemu lagi. Tidak heran, Xiaoyan juga tiba-tiba memperoleh pemahaman di dalam hatinya. Kemudian tatapannya sekali lagi berbalik ke altar. Karena tetua Zhu Li memanggilku ke sini, kemungkinan besar kamu berpikir bahwa aku bisa membantu Ziyan kan? Jika aku tidak salah, itu pasti api surgawi bukan? Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Zhu Li tertawa dan mengangguk. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Segera, dia merenungkan masalahnya. Masalah ini terkait dengan apakah naga kuno Void dapat bertahan hidup di masa depan. Ini sangat penting. Karena itu, aku harap teman kecil Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zhu Li menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan sikap serius. Hei Qing di belakangnya juga menangkupkan tangannya dan membungkuk. Tetua Zhu Li, yakinlah. Ziyan adalah temanku, aku, Xiaoyan, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiaoyan menjawab dengan ekspresi serius. Setelah mempersiapkan selama 2 hari, Zhu Li akhirnya membawa Xiaoyan ke sebuah gunung berapi. Namun, ketika mereka akan mendarat, sosok hitam yang akrab tiba-tiba bergegas dan muncul di depan kelompok Xiaoyan. Kamu, Tiejian Zunze, mengapa kamu di sini? Tetua Zhu Li tertawa ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. Wajah Tiejian Zunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah tetua Zhu Li? Mata Xiaoyan tidak fokus saat dia meminta penjelasan. Aku diam-diam mengikuti Ziyan setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi suku.
Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya secara acak menyerbu sendirian? Tetua Zuli membelai jenggotnya dan tertawa. Saat itu, aku hanya membantunya menstabilkan celah ruang dan tidak melakukan hal lain untuk membantu. Sedangkan untuk Tiejian, aku mengagumi karakternya ini. Oleh karena itu, aku menyelamatkannya dari tangan Hall of Soul setelah kalian pergi. Tidak disangka bahwa si kecil ini telah menerima bantuan dari Tetua Zuli. Xiaoyan tertawa pahit. Itu hanya masalah kecil. Tetua Zuli secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya mendarat pada Tiejian Zunze. Apakah semuanya sudah siap? Tiejian Zunze menganggukkan kepalanya dengan setuju. Tetua Zuli juga mengangguk ketika melihat jawaban Tiejian Zunze. Kemudian dia perlahan melayang di atas gunung yang mengeluarkan pilar asap. Xiaoyan mengikuti dari belakang. Matanya melirik ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa ada kuali hijau zamrud besar yang melayang di atas mulut gunung berapi. Ada sosok kecil cantik yang melayang di dalamnya. Sosok itu adalah Ziyan, teman kecil Xiaoyan. Energi afinitas api di tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Tetua Zuli menunjuk ke arah kuali besar. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya, sebuah botol giok yang berisi 5 tetes esensi darah naga kuno muncul dan menyerahkannya pada Xiaoyan. Ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah dimurnikan olehku secara pribadi di dalam botol. Kamu dapat mengonsumsi 1 tetes ketika douqi di dalam tubuhmu tidak dapat mengimbangi selama penyempurnaan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima botol giok. Tubuhnya melintas dan muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Matanya serius saat dia mengamati sosok kecil di dalam kuali. Dia menghirup napas beberapa kali sebelum perlahan membuka mulutnya. Segera pilar api ungu coklat dimuntahkan. Itu membumbung tinggi dan berubah menjadi naga api yang mengalir ke dalam kuali besar. Sempurnakan. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah saat teriakan lembut terdengar dari mulutnya. Segera, naga api besar menyerang Ziyan, yang sedang tidur dengan mata tertutup. Pada saat yang sama, suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Api surgawi terus-menerus menyembur ke tubuh Ziyan. Namun, kristal naga Phoenix belum menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pada saat ini Tetua Zuli tergantung di langit. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Matanya terfokus pada kuali besar. Zuli, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia dapat menyempurnakan kristal naga Phoenix? Suara tetua keempat, Ciyu, tiba-tiba terdengar dari belakang Zuli. Tetua Ciyu, tidak perlu terlalu khawatir. Ziyan sendiri yang meminta agar Xiaoyan dibawa untuk membantu sebelum dia jatuh pingsan. Meskipun gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Tetua Zuli menggelengkan kepalanya dengan lembut saat berkata, mudah-mudahan, Ziyan saat ini adalah satu-satunya orang dalam suku naga kuno. Void yang memiliki garis keturunan bangsawan murni. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan suku kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Ciyu perlahan mengangguk pelan. Zuli menghela nafas pelan. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu penyempurnaan untuk diselesaikan terlebih dahulu dan harus berhati-hati. Jika ketiga pulau lainnya memperoleh berita, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mengirim beberapa ahli untuk menyelidiki. Ya, Ciyu diam-diam mengangguk. Kemudian tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, cukup banyak aura dari para ahli yang tersembunyi mulai menghilang untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Xiaoyan, yang berada di samping kuali di mulut gunung berapi. Mulutnya tiba-tiba berteriak lembut. Mengental. Segera, naga api dalam kuali besar bergetar dan mengaum. Terus-menerus menyemburkan api ungu dari mulutnya dan dengan kejam melekat pada kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan. Di bawah tabrakan intens semacam ini, kristal energi yang sangat keras akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata gembira. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 10 hari ini, Xiaoyan bahkan tidak beristirahat sedikit pun. Dengan bantuan esensi darah naga kuno, douqi-nya yang lelah akan diisi kembali. 1 bulan dengan cepat mengalir. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku sangat terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan menjadi lebih tipis. Pada akhirnya, itu akan benar-benar lenyap.
Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal naga Phoenix dalam tubuh Ziyan akan segera disempurnakan. Pada saat itu, eksistensi yang memiliki garis keturunan bangsawan sejati dari dunia binatang sihir akan lahir sekali lagi. Sosok Xiaoyan duduk seperti patung di depan kuali besar. Orang bisa melihat sepasang matanya penuh dengan jejak darah. Mata itu mengandung kelelahan dan kegigihan yang menakutkan. Zuli perlahan-lahan membelai janggutnya sambil mempelajari bagian belakang sosok kurus. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi. Namun teriakan marah seperti petir tiba-tiba bergema di atas alam kosong. Xiao, kalian semua sangat berani. Kalian benar-benar berani menerobos ke Pulau Naga Timurku. Segera, banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong dan perlahan-lahan turun ke Pulau Naga kuno. Sebagian besar dari sosok ini mengenakan armor emas gelap. Orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Banyak suara yang berisi kemarahan segera bergema di sekitar Pulau Naga kuno ketika mereka melihat sosok yang muncul. Xiao, kamu benar-benar berani memimpin orang-orang ke Pulau Naga Timurku. Kemampuan hebat apa itu? Ruang di langit menjadi terdistorsi. Banyak sosok muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Tetua Ciyu. Pak Tua Ciyu, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Aku hanya di sini atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan bangsawan kembali ke Pulau Naga Barat. Xiao perlahan maju 2 langkah. Ketika dia melangkah maju sambil melirik Ciyu, yang berada di dalam penghalang pertahanan. Aku khawatir Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan bangsawan di Pulau Naga Barat bukan? Dia hanyalah cabang dari garis keturunan bangsawan, namun dia berani menyebut dirinya sebagai Raja Naga. Apakah dia tidak takut bunuh diri? Ciyu tertawa dingin sementara pria besar yang bernama Xiao berkata pelan. Aku juga terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong. Kali ini, aku telah diperintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Kalau tidak, Xiao mengerutkan mulutnya saat dia mengajukan tuntutan. Hanya denganmu, ekspresi Ciyu berubah dingin. Dia mengepalkan tinjunya. Dan energi yang menakutkan segera terkumpul. Xiao melambaikan tangannya saat dia melihat Ciyu bersiap untuk bertarung. Segera, sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar. Saat tekanan ini menyebar, ekspresi Tetua Zuli, yang berada jauh perlahan menjadi suram. Dia menatap Xiaoyan, yang masih duduk di depan kuali besar. Kalian semua harus melindungi Tuan Xiaoyan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Segera, tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Ciyu. Tatapannya sejenak menyapu. Pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Bolehkah aku tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Kamu memang layak menjadi Tetua Zuli. Aku masih ditemukan olehmu meskipun sudah bersembunyi di samping. Ruang kosong perlahan menjadi terdistorsi. Dan sosok Manyan perlahan muncul. Dia melirik Tetua Zuli dengan acuh tak acuh. Tetua Zuli, serahkan orang itu. Kami telah berada di bawah perintah 3 Raja Naga yang agung. Omong kosong, menyerahkannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timurku dapat diganggu? Jika Tetua pertama dan kedua tidak melakukan retret, apakah ketiga pulau berani datang ke Pulau Naga Timur? Sosok Hei Qing tiba-tiba bergegas ke langit dan berteriak keras tanpa takut. Hei Qing, kamu masih memiliki temperamen yang buruk yang meminta untuk dipukuli. Xiao melirik Hei Qing. Setelah itu, dia menoleh ke arah Manyan. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo serang. Armor naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Saat dia melambaikan tangannya, segera, banyak sosok menyerbu dengan eksplosif ke arah Pulau Naga kuno. Pada saat yang sama, di pihak Zuli juga menyerbu. Bom! Hei Qing, yang mengenakan ekspresi muram, dengan keras meninju seseorang. Namun, sebelum dia bisa sekali lagi menyerbu ke depan, Tetua Zuli telah muncul di depannya. Hei Qing, pergi dan lindungi Xiaoyan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku. Tetua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei Qing sedikit enggan, dia juga memahami pentingnya Xiaoyan saat ini. Yang hanya bisa dia lakukan mengatupkan giginya. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat.
Setelah mengirim Hei Qing untuk melindungi Xiao Yan, mata tetua Zuli terfokus pada Man Yan yang perlahan muncul di depannya. Saat ini, Man Yan telah berubah menjadi setengah manusia setengah naga. Cakar naganya yang tajam melambai saat dia bergegas menuju Zuli. Boom, boom, boom. Seluruh pulau naga kuno meletus dengan suara yang mengguncang bumi. Banyak medan pertempuran muncul di langit. Suasana yang awalnya tenang dan sunyi tidak ada lagi saat ini. Sementara Pulau Naga telah turun ke dalam pertarungan intens, bagian terdalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Ziyan yang awalnya keras, perlahan-lahan kembali lembut. Ekspresi Hei Qing serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin kencang terpancar dari kejauhan. Hal ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu Xiao Yan. Segera, banyak sosok manusia dengan cepat bergegas maju dan menghentikan sosok yang akan menyerang. Pertempuran besar langsung meletus setelah kontak. Hei Qing mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada pemuda kurus yang duduk di depan kuali besar. Xiao Yan, cepatlah. Boom, boom, boom. Energi yang kuat berdesir di langit Pulau Naga. Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau ini. Matanya yang penuh darah menatap bagian dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengendalikan suhu. Boom! Suara yang mengguncang bumi terpancar dari kejauhan. Seketika, aura ganas menyerbu dengan kecepatan seperti kilat. Dia benar-benar di sini. Komandan keempat pasukan armor naga, Xia Sa. Hei Qing sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Hei Qing. Tidak terduga aku bertemu denganmu di sini. Xia Sa memperhatikan Hei Qing yang berdiri di depannya. Tetapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh menyerbu ke depan dari belakangnya. Ekspresi Hei Qing merosot ketika dia melihat ini. Dia perlahan mengangguk dan selusin lebih ahli dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar, menghalangi sosok manusia yang mengenakan armor naga emas gelap. Hei Qing, serahkan orang hebat itu dengan patuh. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini. Xia Sa tertawa keras. Tubuhnya melintas dan muncul 10 meter di depan Hei Qing. Kita harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menangkap orang ini. Ekspresi Hei Qing gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan menghantam. Retakan ruang hitam pekat dengan cepat berenang ke arah Xia Sa. Xia Sa juga mendengus dingin. Tubuhnya tidak menyerah sedikit pun saat dia tiba-tiba melancarkan pukulan yang bertabrakan keras dengan garis hitam pekat. Boom! Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dalam riak. Tubuh Xia Sa bergetar sebelum dengan cepat stabil. Kakinya menghentak langit, dan tubuhnya muncul di samping Hei Qing dengan cara seperti kilat. Serangannya seperti badai yang ganas diluncurkan. Hei Qing tertawa dingin dan segera bertabrakan langsung dengan Xia Sa. Boom! 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 Kedua sosok bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali tinju bergerak, udara di sekitarnya akan mengeluarkan ledakan sonik. Boom! Suara ledakan dari pertarungan lain segera terdengar. Dua sosok bertabrakan di udara. Energi pertarungan bergetar dan merobek ruang. Kedua sosok yang bertarung juga terpisah saat bersentuhan sebelum mereka mundur. Benar-benar tidak terduga, saat ini kamu juga telah maju ke level Ban Sheng. Langkah kaki Man Yan terhuyung mundur. Kedua matanya menatap Zuli dari jarak yang cukup jauh saat dia berbicara. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Man Yan, tetapi Man Yan memiliki teknik rahasia khusus yang dapat mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia. Oleh karena itu, mengalahkan pihak lain adalah tugas yang cukup sulit. Zuli, jangan teruskan perlawanan yang sia-sia. Kekuatan Pulau Naga Timurmu adalah yang terlemah di antara keempat pulau. Tidak ada cara bagi kalian semua untuk melawan. Kalian harus menyerahkan orang itu. Man Yan perlahan berkata, jika para tetua Pulau Naga Timurku tidak melakukan retret, lupakan dirimu, bahkan 3 Raja Naga Agung tidak akan berani datang ke sini. Zuli tertawa dingin. Tawa dingin Zuli baru saja terdengar. Namun tawa lembut tiba-tiba terpancar dari ruang kosong. Banyak sosok manusia yang membawa aura mengerikan muncul di sana. Sepertinya aku terlambat. Namun, untunglah aku tidak melewatkan acara utama.
Seorang tetua berjubah hijau di langit menatap pulau naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum. Qingyan, hati Zuli benar-benar hancur saat melihat sosok yang muncul. Ketiga Raja Naga Agung benar-benar telah mengirim satu Banseng dan dua ahli di puncak Dozun. Tampaknya mereka benar-benar berniat mengambil Ziyan dengan segala cara. Qingyan sejenak melirik Zuli yang berwajah muram sebelum dia berbalik ke bagian terdalam Pulau Naga. Zuli menjadi sangat marah setelah melihat ini. Dia baru saja akan mengejar. Namun, Manyan langsung menghalanginya. Saat Zuli dihalangi oleh Manyan, Qingyan sudah muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. Matanya sejenak melirik Xiaoyan, yang duduk di depan kuali besar. Kemudian berhenti pada tubuh Ziyan. Namun, tubuhnya baru saja akan bergerak menyerang. Sosok Tiejian Zunze melintas dan muncul di depannya. Pedangnya yang besar diangkat ke atas dan segera menebas dengan cara yang sederhana. Qingyan hanya melambaikan tangannya. Cahaya seukuran telapak tangan segera bergegas dan bertabrakan dengan pedang cahaya. Boom! Keduanya terdiam saat bertabrakan. Segera setelah itu, pusaran energi yang menakutkan melonjak keluar dengan dahsyat. Tiejian Zunze segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak mengalami pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Sudut mulut Qingyan terangkat dengan jijik. Yang dia butuhkan hanyalah lambaian tangannya untuk mengalahkan Tiejian Zunze. Kemudian dia perlahan melangkah menuju Xiaoyan. Bocah, hentikan apimu. Xiaoyan mengabaikan teriakan Qingyan. Matanya yang penuh darah tetap fokus ke bagian dalam kuali besar. Orang lain yang mencari kematian. Langkah kaki Qingyan perlahan terhenti di samping Xiaoyan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Douqi melonjak saat dia dengan kejam menghancurkan bagian atas kepala Xiaoyan. Namun, saat tangan Qingyan akan menghancurkan dengan keras, mata Ziyan yang tertutup rapat di dalam kuali tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan bergema di samping telinga Qingyan. Itu menyebabkan tubuhnya langsung terdiam. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu harus menggunakan hidupmu sebagai gantinya.